الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم واصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat zahir, nikmat batin, dan seluruhnya yang tidak mampu kita hitung satu persatu. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ahlul bait, para sahabat, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah baru saja kita melaksanakan salat gerhana bulan atau yang disebut dengan salatul khusuf. Yang ini adalah merupakan salah satu syiar dalam Islam yang harus selalu kita hidupkan. Di antara ayat yang sudah saya baca di depan adalah surat Fussilat ayat 41. Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihil lailu wan nahar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah adalah malam dan siang, wasyamsu wal qamar, serta matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian bersujud kepada matahari ataupun kepada bulan, tetapi wasjudu lillahilladzi khalaqahunna. Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk itu. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian kepadanya beribadah. Kemudian dalam sebuah hadis yang terkenal, hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW pada saat mendapatkan musibah, yaitu wafatnya putra beliau. Beliau sebagaimana kita tahu memiliki 6 orang anak, 3 putra dan 3 putri. 3 putra beliau adalah Qasim dan Abdullah, serta dalam konteks kita adalah Ibrahim yang meninggal pada saat terjadinya gerhana matahari saat itu, dan putri-putri beliau adalah ada Ruqayyah, Ummu Kulsum, serta Fatimah. Nah, putra beliau yang telah meninggal dulu yaitu Qasim dan Abdullah yang dalam kondisi masih kecil, masih anak-anak, sedangkan Ibrahim ini adalah putra beliau dari selain Khadijah. Jadi 5 anak beliau itu dari rahim Khadijah, sedangkan Ibrahim ini adalah dari rahim istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Pada saat Hatib ibnu Abi Balta'ah pulang dari Mesir sambil membawa hadiah dari Raja Mesir yaitu Muqawqis. Hadiah yang dibawa oleh Hatib ibnu Abi Balta'ah ini adalah 2 orang budak perempuan, yaitu yang pertama Maria Al-Qibtiyah, yang kedua adalah Sirin. Nah, Sirin ini dinikahi oleh Hasan bin Thabit, sedangkan Maria Al-Qibtiyah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat sayang kepada Maria karena dia masih orang asing, pendatang dari Mesir, jadi tidak punya kenalan, tidak punya saudara, sehingga begitu sayangnya beliau kepada Maria ini dibuatkan rumah di perkebunan kurma. Dan beberapa lama berikutnya hamillah Maria ini dan lahirlah seorang anak yang diberi nama Ibrahim. Rasulullah SAW sangat sayang kepada Ibrahim ini luar biasa, karena Ibrahim ini adalah
ya seorang anak laki-laki yang bagus, yang tampan, tetapi kasih sayang beliau tidak begitu lama, karena ternyata Allah Ta'ala memanggil Ibrahim, yaitu menjemput ajalnya pada usia yang relatif kecil, yaitu kurang lebih 1,5 tahun. Sehingga Rasulullah SAW sangat sedih sekali mendapatkan kabar meninggalnya Ibrahim ini. Beliau pangku Ibrahim sambil bercucuran air mata, dan beliau mengatakan, wahai Ibrahim, aku tidak bisa menolongmu dari ketentuan Allah. Ini sudah menjadi takdir Allah, saya tidak bisa menolongmu. Nah, inilah kesedihan beliau, dan para sahabat di Madinah juga merasakan kesedihan yang sama, yang luar biasa. Maka pada saat itulah kebetulan terjadi gerhana matahari, dan sebagian sahabat mengkait-kaitkan itu adalah semacam mukjizat, keterkaitannya dengan meninggalnya Ibrahim ini. Akhirnya supaya tidak timbul syubhat, tidak timbul keraguan-keraguan di kalangan sahabat, Rasulullah SAW memberikan sebuah pesan kepada mereka bahwasanya inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya langit dan bumi itu adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yukhawifullahu bihima ibadahu. Allah Ta'ala menjadikan keduanya itu dalam rangka untuk memberikan rasa takut kepada manusia. Wa innahuma la yankasifani limauti ahadin minan nas. Dan sesungguhnya matahari ataupun bulan itu tidak terjadi gerhana, tidak tertutup sinarnya dikarenakan kematian seseorang dari manusia. Fa idza ra'aitum minha syai'an, kalau kalian melihat fenomena terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan itu, fasallu, maka salatlah kalian, wad'u, dan berdoalah kalian semua, hatta yankashifa ma bikum, sampai tersingkap, artinya sampai terlihat kembali sinarnya, baik itu matahari ataupun bulan. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, hadis muttafaqun alaih, fa idza ra'aitum dzalika, kalau kalian melihat terjadinya gerhana matahari ataupun bulan itu, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah Ta'ala, wa kabbiru, dan bertakbirlah, kemudian wa tasaddaqu, dan bersedekahlah, wa sallu, dan salatlah kalian semuanya. Hadis muttafaqun alaih. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah pesan-pesan dari beliau yang menjadi perintah bagi kita semuanya untuk menghidupkan syariat-syariat Islam. Di antaranya sudah kita laksanakan adalah sholat tadi. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, dan kita menampik itikat-itikat ataupun keyakinan yang tidak benar dengan terjadinya gerhana matahari atau bulan ini. Semua ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Dan pada saat terjadinya kejadian alam seperti ini tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala. Paling tidak ada 3 hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dengan terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan seperti ini. Yang pertama adalah bahwasanya ini menunjukkan salah satu keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Di antaranya ada satu ayat penuh yang bicara tentang masalah kekuasaan Allah, itu surah Al-Mulk. Di sana banyak kita baca satu ayat penuh tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Biyadihil mulku, semua itu adalah berdasarkan kekuasaan Allah Ta'ala. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, Allah yang telah menciptakan 7 langit dalam keadaan berlapis-lapis. Ada sebuah hadis yang mana hadis ini memberikan pencerahan informasi kepada kita semuanya dalam berbagai macam versi riwayatnya. Sebagian sanadnya sampai kepada Rasul, sebagian sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, yang sebagian besar ulama menghukumi hadis ini sahih posisinya atau kualitasnya, bahwasanya jarak antara matahari dengan langit yang paling bawah itu adalah 500 tahun perjalanan. Para ahli hadis menafsirkan 500 tahun ini adalah perjalanan ditempuh dengan kendaraan unta saat itu. Kemudian antara lapis satu langit itu adalah setebalnya adalah 500 tahun perjalanan. Dan itu antara langit satu dan yang kedua. Kemudian sampai 7 kali lipat atau 7 lapis langit.
Kemudian di atas langit ini ada kursi, wasi'a kursius samawati wal ard. Kemudian di atas kursi ini adalah al-ma, yaitu air, yang itu juga kedalamannya 500 tahun perjalanan. Dan di atas air inilah ada arsy Allah Ta'ala. Di dalam surat Hud ayat yang ke-7 Allah berfirman, wa kana arsyu 'alal ma, dan adalah arsy Allah itu di atas air. Ada sebuah hadis yang menunjukkan kepada kita bagaimana tentang kebesaran kursi ini. Di dalam ayat kursi sudah jelas disebutkan bahwasanya kursi Allah sangat luas, yang kita tidak bisa mendeskripsikan, tidak boleh menggambarkan bagaimana bentuknya, bagaimana ini dan itu dan sebagainya, tidak boleh, karena ini adalah hal-hal yang ghaib, tidak bisa kita tangkap dengan panca indera, kecuali ada beberapa riwayat yang memang bisa dibaca dan bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya, maka bisa kita percaya. Ada sebuah hadis riwayat daripada para ulama yang disahihkan oleh Syekh Albani dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, mal kursi fil arsy illa ka hilqatin min hadidil. Tidaklah kursi itu dibandingkan dengan besarnya arsy itu seperti gelang ataupun cincin yang berupa dari besi, ulqiyat baina dhuhrai falatin minal ardi, yang dilemparkan ke padang pasir yang sangat luas. Jadi kursi Allah yang meliputi seluruh langit dan bumi itu dibandingkan dengan arsy Allah itu sangat kecil, seperti gelang atau cincin yang dilemparkan di padang pasir yang sangat-sangat luas. Sehingga bisa kita bayangkan betapa luasnya dan betapa besarnya. Ada beberapa ayat yang disebutkan bahwasanya malaikat hamalatul arsy, malaikat yang memikul kursi ini ada 4, kemudian nanti pada hari kiamat ada 8, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis malaikat pemikul arsy ini jarak antara telinga dengan pundaknya itu adalah 700 perjalanan. Jadi sangat luas sekali atau sangat jauh sekali jarak perjalanan atau luas dan lebarnya dan besarnya para malaikat ini. Ini sekali lagi menunjukkan adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca dan mentelaah sekian banyak kebesaran makhluknya, ini juga menunjukkan adalah kebesaran Khaliqnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, al-kursi itu adalah maudhi'ul qadamaini. Kursi itu adalah tempat dua kaki, wal arsyu la yaqdiru ahadun qadrahu, dan arsy itu tidak ada seorang pun yang bisa menjangkaunya. Memang ini adalah sebuah khilafiyah di antara para ulama dalam yang konsen dalam bab akidah, ya, tentang masalah ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berbicara masalah kekuasaan Allah Ta'ala, khususnya yang terkait dengan Allah Ta'ala. Apakah kursi ini, ada sebagian yang mentakwilkan adalah ilmu Allah, kekuasaan Allah Ta'ala, kemudian arsy juga demikian, ada yang menafsirkan singgasana Allah Ta'ala, bagaimana mana istawa dan sebagainya. Ini semua tidak boleh menjadikan saling mengklaim di antara kita, satu sesat, satu benar dan sebagainya. Semua kalau dasarnya itu adalah sahih, insya Allah semuanya adalah benar, ya. Jadi ada madhab yang kaitannya dengan isbat dan ada yang kaitannya dengan takwil. Nah, ini masing-masing ada dasarnya. Kalau madhab yang tajsim, yang mendeskripsikan, ataupun taktil, yang menghilangkan, itu adalah dua madhab yang tidak benar. Jadi dalam asma wa sifat ini ada 4 madhab, ringkasnya begitu. Ada madhab yang sesat adalah mendeskripsikan, yaitu mujassimah, dan ada madhab yang menghilangkan, yang meniadakan. Sedangkan madhab yang masih dalam kategori lurus, baik itu madhab salaf ataupun kholaf. Madhab salaf itu adalah kaitannya dengan isbat, menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ada takwilnya. Sedangkan madhab yang kholaf itu adalah dengan mentakwilkan. Ini dua madhab terakhir ini masing-masing ada khilafiyah. Terserah kita mau pilih yang mana, monggo silakan kita telaah dengan benar. Yang intinya adalah
semuanya itu dalam rangka ta'zim, mengagungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ini kita bahas pada hikmah yang kedua dengan adanya fenomena gerhana ini adalah dengan supaya bisa menimbulkan rasa gentar pada kita semuanya tentang kekuasaan Allah Ta'ala dan tentang azabnya yang diberikan kepada siapapun yang menentang kekuasaan Allah, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita tahu bahwa usul ibadah, dasar kita beribadah itu adalah ta'zim. Ta'zim adalah mengagungkan, kita hormat kepada Allah yang melahirkan rasa khauf. Yang kedua adalah mahabbah, cinta kepada Allah yang melahirkan rasa roja. Jadi dua ini sayap yang tidak boleh satu sama lain saling mendominasi, harus seimbang antara roja dan khauf ini, antara ta'zim dan mahabbah. Maka dengan adanya segala macam kejadian ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih ta'zim, mengagungkan Allah Ta'ala dan juga menambah rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah mengingatkan tentang kejadian hari kiamat, yang salah satunya bentuknya adalah terjadinya gerhana dan menyatunya matahari dan bulan. Di surat Al-Qiyamah ayat 8 dan 9 difirmankan Allah Ta'ala, wa khasafal qamar, dan bulan cahayanya tertutup, terjadi gerhana nanti pada saat yaumul qiyamah. Wa jumi'a syamsu wal qamar, dan digabungkan antara matahari dan bulan itu. Dan dulu saat terjadinya fenomena gerhana matahari pun para sahabat menyangka seperti itu. Beliau sholat bersama para sahabat seolah-olah terjadinya hari kiamat, sehingga ada rasa khauf, rasa gentar yang itu menimbulkan perasaan yang sangat khawatir di kalangan sahabat, dan kita pun juga seperti itu saat ini. Tidak bisa kita pastikan kapan datangnya hari kiamat, maka kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala, menjadikan rasa kita, ta'zim kita dan mahabbah kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan ketakwaan kita lebih tinggi, dan mudah-mudahan kita insyaallah husnul khotimah dalam keadaan Islam dan iman insyaallah.